wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini hari yang sangat berkah. Dari pagi sampai malam ini nggak berhenti datang tamu-tamu Allah ke rumah ini, Masya Allah. Hari ini guru saya ini yang sangat saya hormati, saya muliakan, saya cintai, Ustaz Safri. Beliau ini sudah melanglang buana keliling dunia, bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Dari mana lagi, Ustaz? Ustaz lama juga di Afghanistan dulu. Terakhir kemana, Ustaz? Afrika Barat. Afrika Barat, Masya Allah. Ini ada juga Bang Iwan. Antum Makassar ya? Nih Makassar tapi tinggal Jakarta. Ini Daeng. Daeng ini American Ahbab dari Amerika, tapi sekarang sudah menikah di Lombok. Alhamdulillah, subhanallah. Ustaz Safri, subhanallah. Jadi sekarang ini terutama di Jakarta ya, orang lagi ribut, sekarang lagi ribut bicara tentang pilkada ini, Pak Ustaz. Tentang kepemimpinan Islam. Apa langkah sikap yang kita ambil sebagai da'i biar kita nggak salah-salah, Ustaz? Bagaimana cara memperbaiki keadaan ini? Menurut Ustaz bagaimana? Ya, kalau kita lihat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya hadis itu dikatakan ana malikul muluk wa qulubul malik biyadi wa innal ibada wa ata'uni alqaitu qulubu mulukahum bil ulfa wal mahabbah wa annal ibad law asawni alqaitu qulubu mulukahum bis sukhti wan naqamat la tusaghilu anfusakum bidu'ai 'alal muluk walakin saghilu anfusakum bitaqarrub ilayya akfikum mulukakum. Dalam hadis ini mafhumnya lebih kurang Allah Ta'ala berkata, aku ini rajanya raja-raja. Masya Allah. Dan hatinya raja-raja itu di tanganku. Kalau seandainya rakyat ini pada taat kepada Allah, maka Allah lemparkan hatinya raja-raja, hati pemimpin-pemimpin itu rasa kasih sayang dan cinta pada rakyatnya. Tapi kalau seandainya pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lemparkan dalam hati para raja-raja ini kasar dan menindas rakyatnya. Dan janganlah kamu sibuk mengeluhkan raja-raja atau mengeluh dengan raja-raja, tapi sibukkanlah dirimu mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah menjaga kamu daripada keburukan raja-raja di dunia. Jadi semua keadaan ini adalah bergantungan amalan kita. Kalau amalan kita baik, semua keadaan Allah perbaiki. Rumah tangga kita diperbaiki Allah, negeri kita diperbaiki Allah. Karena apa? Karena amalan itu. Dan amalan itu memperbaikinya mulai dari diri kita. Sebagaimana amalan itu yang paling berhajat kita dulu. Kita perbaiki amalan kita, rumah tangga kita hidupkan agama, anak-anak kita didik agama, istri kita bimbing agama, masjid-masjid kita makmurkan, orang Islam kita ingatkan kepada Allah. Maka dengan cara seperti itu nanti Allah yang turun tangan memperbaiki keadaan. Tapi kalau seandainya keadaan ini tidak diperbaiki, amalan tidak diperbaiki, siapapun yang memimpin maka tidak akan ada perubahan apa-apa pada umat. Maka pada intinya permasalahan itu adalah pada amalan kita sendiri. Maka memperbaiki amalan kita, diri kita sendiri kita paksa untuk mendekatkan diri pada Allah. Anak kita dibimbing, istri kita bimbing, masjid kita makmurkan, majlis-majlis taklim kita hidupkan, Quran kita pelajari, kita kembangkan. Maka nanti dengan sendirinya semua masalah itu akan diselesaikan oleh Allah. Sebagaimana masalah-masalah Bani Israel, Musa banyak masalah yang dihadapinya. Tapi Musa memperbaiki keadaan itu dengan cara memperbaiki hubungan manusia kepada Allah. Maka Allah selesaikan masalah Bani Israel. Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah selamatkan Bani Israel. Allahu Akbar. Begitu ya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim alaihissalatu wassalam juga banyak masalah yang dihadapinya, masalah rumah tangganya, masalah keluarganya, masalah negerinya. Tapi Ibrahim alaihissalam mendekatkan dirinya kepada Allah, membawa kaumnya kepada Allah, Allah selesaikan masalahnya. Allah hancurkan Namrud, kemudian Allah bangkitkan kaum Nabi Ibrahim. Jadi permasalahan-permasalahan itu sebenarnya dari amalan. Maka kalau amal itu baik, maka semua keadaan jadi baik. Dan amal itu dimulai dari diri kita. Karena yang paling ditanya kita, adapun orang lain itu tanggung jawab. Kita ingatkan, yang tidak sholat kita ajak, yang tidak kenal kita dekatkan dengan Allah.
Maka dengan cara seperti itu, insya Allah, Allah pasti memperbaiki keadaan rumah tangga kita, bangsa kita, dan umat Islam seluruh dunia. Allah. Jadi permasalahan umat Islam itu adalah masalah amalan-amalan. Maka oleh karena itu kita perbaiki amal, dan amal ini berkaitan dengan iman. Kalau orang itu imannya baik, maka dengan sendirinya dia akan mudah sholat, mudah zikir, datang kecintaan kepada sesama, kasih sayang sesama. Di dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Kalau orang beriman beramal baru datang rasa kasih sayang. Rasul itu bagaimana kasih sayangnya kepada sahabatnya, kasih sayangnya kepada semua makhluk. Kenapa? Dalam dirinya ada iman, ada takwa. Maka kalau masyarakat ini pada beriman, pada takwa, maka akan timbul kasih sayang. Akan timbul berkah dari langit dan berkah dari bumi. Iman takwa di mana? Dibentuk dalam masjid. Kalau orang itu sering ke masjid, sering duduk dalam halaqah ta'lim, sering berkumpul dengan orang soleh, mau tidak mau sedikit demi sedikit perbaikan akan datang. Nah, inilah cara menyelesaikan solusi menurut ajaran Nabi dan Rasul dan para sahabat dan para ulama salaf. Masya Allah, Ustaz. Jadi saya lihat mungkin sekarang kebanyakan kita nih lupa dengan cara ini, Ustaz. Ya. Kita sibuk menyalahkan orang, sibuk menyalahkan siapa. Padahal yang menyalahkan orang ini anak kecil juga bisa kan sebetulnya kan. Yang perlu kita pelajari, yang saya tangkap tadi itu bagaimana kita semua belajar menyalahkan diri kita. Saya, Ustaz. Iya. Nah, memperbaiki diri kita. Sebagaimana tadi Ustaz bilang kalau seandainya gerombolan kambing, maka yang mimpin dia paling seekor anjing kan. Iya. Tapi kalau gerombolan anjing yang mimpin siapa? Serigala. Serigala. Kalau gerombolan serigala Serigala yang di atas yang lebih kuat. yang lebih kuat. Subhanallah. Jadi gambaran pemimpin ini sebetulnya gambaran rakyatnya. Rakyatnya, amalan rakyat. Amalan rakyatnya. Jadi meskipun pemimpin kita ini nabi-nabi, bahkan Jibril alaihissalam, kalau rakyat ini tidak memperbaiki diri, maka tidak akan ada perbaikan. Tidak ada kebaikan. Tidak akan ada perbaikan. Subhanallah, masya Allah. Jadi ini terutama di seluruh kita ya, bukan hanya orang Jakarta saya saja. Semua sahabat-sahabat yang menonton tayangan ini, kita semua sepakat memperbaiki diri kita semua. Semua orang Jakarta sepakat memperbaiki diri, maka nanti pasti Allah yang berjanji, Allah akan hantarkan pemimpin yang baik. Ya. Tapi selama kita tidak memperbaiki diri, kita hanya sibuk demonstrasi, menyalah-nyalahkan orang lain, sementara diri kita juga nggak benar, maka bagaimana mungkin Allah akan datangkan perbaikan? Betul, Ustaz? Betul. Jadi begitu. Gimana, Ustaz? Gimana? Berkicau sedikit, Ustaz. Jadi alhamdulillah. Jadi sebenarnya apa yang Allah takdirkan yang terjadi di bumi ini 50.000 tahun itu Allah sudah catat. 50.000 tahun sebelum diciptakannya jagat raya. Allah. Jadi siapa yang akan jadi gubernur, siapa yang jadi presiden, walaupun seluruh dunia ini memilih satu orang, kalau Allah tidak takdirkan maka tidak bisa. Walaupun seluruh kekayaan dunia dimasukkan untuk memenangkan dia, tapi kalau Allah tidak takdirkan maka tidak bisa jadi. Allahu Akbar. Siapapun dia, walaupun tidak dikenal, kalau Allah takdirkan dia jadi pemimpin, dia apa jadi gubernur, kan jadi presiden, maka dia akan pasti jadi. Sebanyak apapun harta, sebanyak apapun kekuatan, sebanyak apapun orang yang mendukung dia, kalau Allah katakan tidak, ya tidak. Tidak. Bagaimanapun semua orang nggak ada yang mendukung, dia nggak punya apa-apa, tapi Allah katakan jadi, jadilah. Dialah Allah yang menaikkan raja-raja dan menurunkan raja-raja. Malikal mulki, tu'til mulka man tasha' wa tunzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah SWT menaikkan siapa yang dikehendaki, menurunkan siapa yang dikehendaki, memuliakan siapa yang dikehendaki, menghinakan siapa yang dia kehendaki. Kalau Allah ingin menaikkan jadi raja, tidak ada yang bisa menghentikan. Kalau Allah ingin menurunkan, tidak ada yang bisa menurunkan. Jadi Allah Ta'ala itu mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Betul, Ustaz? Betul. Nah, jadi sebetulnya sekarang persoalan kita kehilangan Allah, sehingga kita kehilangan segala-galanya. Tapi kalau kita mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapatkan segala-galanya. Betul, Deng? Betul, Ustaz. Subhanallah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita dengar tadi kan nasihat dari Ustaz Syafri. Kita banyak-banyak istighfar lah semua kita. Kita kadang-kadang sibuk menafikan Allah. Kita tidak melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pergerakan-pergerakan kita. Kita nggak melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjuangan kita, sehingga Allah tidak turun tangan membantu kita. Kita masih yakin ini makhluk bisa dimanfaatkan dari mudarat. Kalau si fulan naik nanti bahaya ini. Kalau si fulan naik nanti hebat ini. Ini kemusyrikan yang tanpa sadar kita buat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, satu saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ada serigala. Maka dia kata, kenapa kamu di sini? Ada serigala menghalangi kami. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendatangi serigala, memegang lehernya dan punduknya dan menyingkirkan dia. Dia berkata,
Maha benar Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang takut kepada Allah, seluruh makhluk akan takut pada dia. Barang siapa yang takut selain Allah, maka seluruh makhluk jadi sumber ketakutan. Maka sumber ketakutan ini sebabnya bukan apa-apa, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi karena hati kita jauh dari Allah. Siapa yang takut kepada Allah, Allah perintah seluruh makhluk takut kepada dia. Tapi siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh makhluk menakut-nakuti dia. Hari ini kita umat Islam takut dengan kekuatan orang non-Islam, takut dengan harta mereka, takut dengan ini semua. Ya, ini persoalan masalah kita, Ustaz. Nah, maka mungkin sekarang nih kita taubat nasional ya, seluruh orang Indonesia ya, kita bertaubat, kita kembali ke masjid, kita kembali kepada dakwah, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbaiki diri kita masing-masing. Nanti Allah Taala akan perbaiki rumah tangga kita, perbaiki kampung halaman kita, perbaiki kecamatan kita, perbaiki kabupaten kita, perbaiki provinsi kita, perbaiki negara kita, bahkan perbaiki seluruh alam. Dan kita perlu juga membuat amalan di malam hari, berdoa, menangis kepada Allah, supaya Allah menentukan yang terbaik buat umat. Subhanallah, subhanallah. Doa ini sangat besar. La yaruddul qada illa bidu'a. Tidak bisa menolak bala kecuali dengan doa-doa. Seorang ulama berkata, bala dan doa itu kejar-kejaran di atas langit. Allah. Kalau doa itu kuat, maka bala ditolak. Kalau doa itu lemah, maka dikurangi akibat kemudaratannya. Jadi doa itulah senjata orang Islam. Ad-doa silahul mu'min. Doa ini senjatanya orang beriman. Jadi kalau kita berdoa, menangis pada Allah, istighfar, bertaubat, nanti Allah akan membukakan jalan. Allah memberikan jalan-jalan bagi kita, tidak hanya di Jakarta, di Indonesia, seluruh dunia. Karena agama ini untuk seluruh manusia. Maka karena itu dengan doa para nabi, Nabi Nuh alaihissalam berdoa, Allah selesaikan masalahnya. Nabi Ibrahim berdoa, Rasulullah SAW dalam perang Badar satu malam menangis kepada Allah. Tidak pernah lagi dia bangun berdoa pada Allah, maka Allah datangkan ribuan malaikat untuk membantu mereka. Doa inilah kekuatan orang Islam. Allah. Jadi nggak perlu khawatir, Ustaz ya. Siapa yang akan jadi nanti, siapa yang akan menang nanti, itu telah Allah tuliskan dan tinta Allah telah kering. Sekarang jazbah kita mungkin hanya hidayah saja. Bagaimana semua pemimpin kita Allah beri hidayah. Amin. Amin. Semua orang pemimpin, siapapun dia, presiden kita, gubernur kita, pak camat kita, semua kita, bahkan diri kita, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah, jazbah hidayah ya. Apa bedanya sahabat dengan kita, Ustaz? Geraknya sahabat dengan geraknya kita sekarang apa? Sahabat radhiyallahu anhum setiap pergi ke negara, jazbahnya, semangatnya bagaimana hidayat manusia. Semua manusia ada selamat api neraka masuk surga. Tidak ada keinginan harta, tidak ada keinginan jabatan, tidak keinginan kemasyhuran. Sehingga keikhlasan dan fikir mereka itu menyebabkan Allah tundukkan seluruh kekuatan daratan dan lautan. Mereka pergi ke Rum masuk Islam. Mereka pergi ke Yaman masuk Islam. Mereka pergi ke seluruh dunia karena mereka menginginkan hidayat manusia. Maka apabila orang Islam ini mereka beramal, dakwahkan agama di tengah manusia hanya mengharapkan keselamatan akhiratnya orang lain, maka di situ nusra ghaibiyah akan datang pada umat Islam sehingga Allah selesaikan masalah umat Islam di seluruh dunia. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan mereka apabila Allah bersama kita. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Ustaz, ini mesti didengar di Masya Allah. Semoga elit-elit politik kita mendengarkan sini semua dan kita kembali kepada Allah. Kita perlu boleh perbaiki diri kita, terutama nih para aktivis dakwah ya. Kemuliaannya amalan malamnya dihidupkan. Kita dudukkan siang hari kita puji-puji Allah di hadapan manusia, malam hari kita puji-puji manusia di hadapan Allah. Begitu Ustaz ya, kurang lebih ya. Baik sahabat dirahmati Allah SWT, mungkin sedikit kita ngopi dengan Ustaz Safri dengan jemaah beliau. Beliau lagi khidmat di markas Kebun Jeruk nih 1 bulan. Tanggal berapa berangkat ke Gorontalo Ustaz? Ke Gorontalo tanggal 30, ke Ternate tanggal 7. Tanggal 7. Keliling terus Ustaz ya. Insyaallah. Allahu Akbar. Iya, satu lagi info nih Ustaz. Anak Ustaz berapa sekarang Ustaz? Anak banyak, 10 sekarang anak. Anak banyak, Masya Allah. Istri sedikit. Istri Allah banyak, anak banyak, subhanallah. Semua udah, berapa orang sudah hafiz 30 juz? Sudah 5, alhamdulillah. 5 orang sudah hafiz 30 juz anak beliau, Masya Allah. Kalau Ustaz berapa anak Ustaz? Anak 6. 6. Istri 1. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sudah adanya di hafiz juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Pak Daeng sudah ya? Alhamdulillah, istri 1, anak 2. Subhanallah, ajib. Jadi mereka inilah pejuang-pejuang agama Allah Ta'ala yang menginspirasi saya. Safri ini Masya Allah udah kepala buana keliling dunia, tiada hari tanpa dakwah. Tiada dakwah holik. Ya Ustaz ya? Kemana-mana berangkat. Beliau tinggal di Batu Malang. Ada pondok di sana Ustaz ya? Ada pesantren di sana. Jadi sahabat-sahabat semua kalau punya putra, putri pondok. Putra pondok putra boleh dikirimkan ke Batu Malang. Di sana juga ada Ustaz Sofyan Nur. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala beri kita semua kefahaman, diistiqomahkan dalam dakwah dan usaha nubuah.
Nabi SAW dihantar ke seluruh alam. Amin. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi